Halo, kita bisa mulai sekarang? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke deh. Yuk, kita berdoa. Kita akan mulai PA kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, dan segala yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala perkenanan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kami boleh berada di ruangan ini secara online untuk kami belajar tentang firman Tuhan. Kiranya ini bukan hanya sekedar menambah pengetahuan bagi kami, tetapi terlebih lagi mendorong kami untuk berjuang di dalam menumbuhkan iman kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh rekan-rekan kami yang mungkin dalam proses untuk bergabung, kiranya Tuhan juga sertai mereka sehingga bersama kami bergabung di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh PA pada malam hari ini, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berikan kekuatan, berikan hikmat dalam memberitakan firman Tuhan, kiranya yang keluar dan yang dibicarakan adalah kebenaran dari firman Tuhan saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Oke, yang lalu kita sudah bicara tentang iman, begitu. Jadi apa itu iman dan bagaimana kita menumbuhkan iman kita. Nah, sekarang kita kembali lagi ke surat Filipi, yaitu Filipi 1:27 sampai yang ke-30. Kita akan lihat satu persatu bagian firman Tuhan yang satu ini. Kita baca dulu di Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Mungkin kita tidak akan selesai sampai 30 hari ini, begitu. Kita lanjut minggu depan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi setelah di bagian yang lalu Paulus menambahkan begitu kan untuk semakin baik, semakin bertumbuh di dalam semakin maju dan bersukacita di dalam iman begitu. Nah, cuman kemudian Paulus menambahkan itu bukan sesuatu yang instan, istilahnya begitu, bukan sesuatu yang ya otomatis kita dapatkan kita pasif dan sebagainya. Tetapi kemudian Paulus menambahkan, memberikan satu nasihat untuk apa? Untuk tetap berjuang. Kenapa tetap berjuang begitu? Karena bukan sekedar ada sesuatu yang diusahakan, tetapi ada sesuatu yang menantang. Jadi Paulus menasihatkan jemaat Filipi untuk berjuang. Bukan sekedar ada yang harus dikerjakan, diraih, bukan sekedar ada yang menantang, tetapi di dalam jemaat Filipi hari itu tidak ada pemimpin yang sekaliber Paulus di dalam gereja Filipi. Kenapa? Ya Paulus di penjara, begitu. Dan seperti yang lalu-lalu kita sudah bicarakan bahwa Filipi menghadapi tantangan baik dari luar maupun dari dalam jemaat, begitu. Seperti di ayat yang ayat pasal 1 ayat 15. Jadi ada yang memberitakan iman dengan dengki atau dengan motivasi yang tidak benar. Lalu ada yang menentang Paulus, itu yang di dalam. Dan komunitas baru, komunitas minoritas Kristen tentu menghadapi di dalam dunia kuno begitu menghadapi tantangan-tantangan yang sifatnya mayoritas begitu. Dari kalangan mayoritas begitu, dan itu bukan sekedar tantangan iman saja, tetapi
dalam hal pengajaran saja, tetapi juga terlebih dari itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sosial, ekonomi. Gara-gara mereka menjadi seorang Kristen, mereka menghadapi berbagai macam tantangan dari luar, dari orang-orang di sekitar mereka. Itu hal yang sangat wajar terjadi, yang selalu akan dialami oleh orang-orang Kristen awal. Jadi kalau mau menjadi orang Kristen ya sudah tahulah resikonya apa, begitu, sudah tahu di depan, begitu, nggak tunggu di belakang, begitu. Dan itu yang tiba-tiba muncul ada coretan. Sebentar. Lalu Paulus kemudian mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Karena Paulus tidak bersama dengan mereka, tetapi kalau dia datang, dia akan melihat. Dan apabila dia tidak datang, dia mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul di dalam berita Injil. Nah, kata-kata kalimat yang saya bold, yang saya pertebal, itu yang akan kita bahas. Jadi ada 3 kerinduan Paulus atau pesan Paulus terhadap jemaat di Filipi. Yaitu yang pertama, hidup berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri di dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, menariknya begini, di dalam kata, kita akan satu-satu lihat bagaimana nasihat Paulus, pesan Paulus, kerinduan Paulus terhadap jemaat di Filipi yang menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Yang pertama, dia menasehatkan, memesankan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kata hidup itu menarik. Dia pakai kata ini dasarnya. Politeumai. Kata hidup yang lain zoe begitu kalau nggak salah. Tapi yang dipakai Paulus ini. Nah, artinya apa? Artinya dia menjadi to be citizen. Bertingkah laku sebagai seorang citizen, warga negara, let conversation be. Jadi percakapan-cakapannya biarlah berpadanan dengan Injil Kristus begitu. Jadi yang diinginkan Paulus adalah kehidupan sehari-hari di dalam rutinitas, bukan di dalam gereja saja. Tetapi kehidupan mereka sehari-hari di luaran terutama, ya, itu yang sedang disoroti oleh Paulus begitu. Nah, berpadanan itu axios, suitable, worthily. Jadi apa? Cocok atau layak gitu loh. Jadi kehidupan kita di luar itu layak seperti selayaknya seorang yang mengklaim dirinya atau yang mengaku dirinya sebagai warga negara kerajaan Allah. Jadi begini, gampangnya begini. Kalau kita mengaku sebagai warga negara Indonesia begitu dan tinggal seperti Indonesia begitu ya, maka meskipun kita tinggal di luar negeri begitu, sudah seharusnya selayaknya, misal ya, kita kalau kita di luar negeri, terus ada 17 Agustus begitu ya, kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia atau hari kemerdekaan di negara kita tinggal begitu. Kira-kira yang mana? Kalau harus ikut upacara misalnya ya, kita ikut upacara yang mana? Yang 17 Agustus atau yang 4 Juli? Kalau kita tinggal di Amerika. Kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena kita warga negara Indonesia, meskipun kita tinggal di Amerika. Begitu. Dan yaitu kita membawa nama baik Indonesia ketika kita berada di Amerika. Begitu. Meskipun kita tinggal di luar negeri begitu, tetapi identitas kita sebagai warga negara Indonesia tetap melekat
di dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, orang akan melihat dan kita tanya warga negara mana. Kita akan mengatakan kita warga negara Indonesia. Sama. Ketika kita berada di dunia ini, begitu. Kewarganegaraan kita, citizenship kita adalah warga negara surga. Jadi setiap hari ketika kita berrelasi dengan sesama kita di luar, kita membawa nama baik, kasarnya tanda kutip ya, nama baik warga negara kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi mari kehidupan kita berpadanan dengan Injil Kristus, begitu. Baik ada pemimpin atau diawasi atau tidak, begitu. Atau tidak diawasi, begitu. Jadi kehidupan kita dilihat oleh rekan kita, pemimpin kita atau tidak. Satu hal yang harus selalu kita pegang adalah bahwa Tuhan melihat. Makanya sejak kecil anak-anak sekolah minggu itu diajar menyanyikan gitu kan, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Jadi dimanapun mereka berada, mata Tuhan melihat begitu. Dan hidup mereka selalu berjalan selayaknya atau seharusnya sama seperti kalau mereka diawasi begitu. Kalau diawasi mereka belajar, ya tidak diawasi ya harus tetap belajar. Sama, ketika kita tidak diawasi orang, kita baik, diawasi orang kita baik, kita tidak diawasi orang juga kita seharusnya baik begitu. Tanpa kehadiran Paulus, tanpa ada pemimpin atau tidak ada pemimpin begitu, kehidupan kita berpadanan dengan Injil. Tidak perlu lagi diingatkan begitu. Seringkali kan kita butuh orang lain untuk mengawasi, untuk menegur, ya itu perlu, itu penting, itu gunanya komunitas. Tetapi panggilan kehidupan kita yang lebih baik adalah kita berbuat benar, kita hidup benar tanpa harus diingatkan, tanpa harus diawasi dan sebagainya begitu. Meskipun ya tentu hal itu adalah hal yang sulit gitu. Jangankan jemaat begitu kan, hamba Tuhan pun saja juga harus kadang diawasi, diingatkan gitu. Tetapi di dalam diri kita harus ada satu semangat juang, satu semangat untuk seperti yang kemarin itu kan, menambah kualitas excellency bahwa kehidupan kita harus lebih baik dengan adanya pemimpin atau tidak adanya pemimpin. Nah, kalau tidak ada Paulus, yang ini siapa? Jadi pemimpin-pemimpin gereja, penatua, dan orang-orang Kristen yang lebih dewasa seharusnya menjadi teladan hidup sehari-hari yang sesuai dengan Injil Kristus. Jadi ketidakberadaan Paulus di dalam jemaat Filipi tidak boleh menjadi suatu alasan untuk misal mereka hidup kudus, hidup benar. Ketidakadaan pemimpin semacam Paulus tidak boleh menjadi satu alasan bahwa mereka tidak belajar firman Tuhan. Ketidakberadaan Paulus tidak boleh menjadi satu alasan untuk mereka kemudian abai dengan hal-hal yang rohani gitu. Nah, itu yang pertama, berpadanan dengan Injil Kristus. Lalu yang kedua, pesan Paulus adalah berdiri teguh di dalam satu roh begitu. Kenapa? Itu yang saya tadi katakan bahwa kehidupan berpadanan dengan Injil Kristus itu bukan hal yang mudah. Dunia itu mendorong kita untuk tidak melakukan Injil Kristus. Dunia itu bukan dunia yang netral, tetapi dunia yang dengan sengaja di dalam kesehariannya akan mendrive kita, mendorong kita untuk apa? Supaya kita tidak hidup sama seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi mereka bukan dunia yang pasif, tetapi aktif. Makanya di dalam persekutuan kapan itu tentang discipleship at home, saya mengatakan, jika kita tidak mendidik anak-anak kita, maka dunia akan mendidik mereka.
Jadi bukan anak-anak kita itu kalau kita tidak mendidik, bukan anak-anak yang kemudian tidak mendapatkan pendidikan, salah. Mereka adalah anak-anak yang pasti akan mendapatkan pendidikan. Tinggal pendidikannya adalah dididik oleh dunia atau dididik oleh kita. Nah, di dalam satu roh, karena ini diberikan oleh jemaat, artinya apa? Artinya mengindikasikan untuk ketika Paulus mendengar, melihat seluruhnya itu bersama-sama teguh berdiri. Jadi semuanya, bukan cuma 1-2 orang, tetapi semuanya teguh berdiri di dalam satu roh. Konsekuensinya apa? Kehidupan mereka harus kehidupan yang saling menjaga satu dengan yang lain. Saling menopang satu dengan yang lain. Jangan sedikit-sedikit hamba Tuhan, sedikit-sedikit majelis, begitu. Tetapi masing-masing dari kita diharapkan dan diharuskan sebenarnya bisa untuk apa? Berusaha menjadi mandiri. Apakah nanti bisa atau tidak, kita berada di dalam satu proses. Di dalam pandemi ini, keluarga dikumpulkan di dalam satu tempat kan lebih bersama-sama. Jadi kita tidak bisa lagi ke gereja, paling lewat Zoom dan sebagainya begitu. Nah, kemajuan teknologi memang bisa digunakan. Kita bersyukur dengan adanya teknologi yang kita nikmati hari ini. Tetapi dengan intensitasnya semakin berkurang, peran keluarga semakin meningkat seharusnya di dalam pendidikan rohani dan kerohanian sesama. Makanya perlu saling menjaga, apalagi keluarga yang satu dengan keluarga yang lain menghadapi permasalahan yang sama, pergumulan yang sama begitu. Nah, hari Kamis besok saya akan berkhotbah tentang menuai banyak, memberi banyak, menuai banyak, memberi sedikit, menuai sedikit. Maksudnya apa begitu. Nah, itu ada hubungannya dengan PA hari ini. Bagaimana kita masing-masing bertumbuh dan saling menjaga iman sesama kita. Menjaga iman sesama kita adalah tanggung jawab kita semua. Itu yang dinasihatkan Paulus begitu ketika dia tidak hadir di dalam ini. Nah, di dalam komunitas itu. Lalu yang ketiga, Paulus berpesan untuk sehati sejiwa berjuang untuk iman. Nah, kata berjuang bersama itu satu kata di dalam bahasa Yunani, yaitu sunatleo, begitu. Jadi itu tidak bisa dipisahkan kata sunatleo. To strive at the same time with another. Jadi bukan gantian, begitu. Saya gambarkan gimana ya? 2 orang prajurit Yunani ketika mereka bertempur begitu, mereka bertempur biasa begini punggung-punggungan begitu. Jadi yang satu menjaga sisi gelap yang satunya yang tidak bisa lihat. Nah, itu yang dimaksudkan saling menjaga, berjuang sejiwa bersama di dalam iman begitu. Nah, jadi berjuang bersama-sama menderita bagi iman yang timbul dari Injil Kristus. Menjadikan perjuangan dan penderitaan sesama itu menjadi bagian dan penderitaan kita juga. Jadi kalau yang satu susah, yang lain juga merasakan, berempati dengan kesusahan itu, mendoakan, membantu, dan sebagainya. Jangan sampai ya, kekurangan kita, kesulitan kita, itu menjadi satu alasan untuk apa? Untuk kita tidak membantu dan menolong orang lain. Jangan sampai kesulitan kita itu, kekurangan kita, membuat kita kemudian lepas tangan terhadap kebutuhan orang lain. Mungkin kita tidak bisa membantu sebanyak dulu, ya. Tetapi bukan berarti terus kita menghilangkan begitu. Justru ini saatnya kita memberi di dalam kekurangan kita, kelemahan kita begitu. Jadi di dalam pemberian di dalam kekurangan dan kelemahan itu memperlihatkan, membuat sesama kita merasakan kasih yang jauh lebih besar dan menghargai pemberian itu jauh lebih besar, dan itu mengakrabkan. Jadi ini kesempatan kita untuk apa?
Meskipun di dalam sekecil mungkin kita bisa berbuat untuk orang lain, kita bisa berbuat. Nah, mari kita renungkan beberapa hal ini. Hari ini mungkin satu ayat dulu karena berhentinya rada, atau satu atau dua ayat dulu karena berhentinya rada nanggung begitu. Yang pertama, apakah di dalam kesulitan kita semakin bergantung pada orang lain? Ataukah di dalam kesulitan kita semakin bergantung pada Tuhan? Apakah di dalam kesulitan-kesulitan kita hari ini itu mendorong kita untuk apa? Untuk mencari sebuah pembenaran dari kesalahan-kesalahan kita. Kenapa saya tidak bisa menolong dengan maksimal, dengan baik? Karena saya sendiri juga kurang uang kok, begitu kan? Kenapa saya tidak bisa mendoakan? Oh, karena saya sendiri butuh didoakan kok, begitu. Justru keliru, begitu. Dengan kondisi semacam ini, kebutuhan kita untuk memberi, mendoakan, menolong, apalagi yang sifatnya bukan material itu justru lebih besar begitu. Kenapa? Karena kesulitan kita besar, bersama-sama kita merasakan kesulitan cuma bersama, bedanya dan kita berbagi. Om Agus bisa itu dulu sebentar. Om Agus, halo, minta tolong yang lain di mute dulu. Suaranya kenceng suara. Nah, jadi mari di dalam setiap kehidupan kita, susah ataupun senang, hidup kita semakin layak disebut sebagai anak Tuhan, semakin cocok dengan kewarganegaraan dari kerajaan surga. Begitu. Jangan kesulitan-kesulitan kita hari ini menjadi sebuah excuse atau pembenaran dari tindakan-tindakan kita yang keliru dan yang kurang berkualitas di hadapan Tuhan. Tetap kita dipanggil untuk apa? Menambahkan excellency di dalam kehidupan kita. Nah, mari yang kita renungkan apakah pertumbuhan rohani kita sangat bergantung dengan kehadiran pemimpin atau orang lain. Membutuhkan itu berbeda dengan bergantung. Membutuhkan itu ya kita bisa memberikan nilai tambah gitu. Kita butuh orang lain gitu. Tetapi kalau bergantung, kalau tidak ada dia, kita tidak bisa apa-apa begitu. Jadi tingkat kebutuhannya sangat besar, tingkat kebutuhannya sangat mutlak. Itu yang harus kita hati-hati. Nah, apakah pergumulan, perjuangan, dan pergumulan sesama kita sudah menjadi bagian dari pergumulan kita juga? Peduli dengan kerohanian, kehidupan rohani sesama. Jangan hanya sibuk dengan kehidupan rohani diri kita sendiri. Nah ini, di dalam pandemi itu banyak sekali pembinaan-pembinaan. Kita bisa Zoom sana, bisa Zoom sini, begitu kan. Yang terjadi adalah apa? Obesitas rohani, begitu. Sekarang mari kita diskusikan bersama, begitu. Yang sifatnya lebih praktis, begitu. Kita bisa buka Zoom kita, begitu. Zoom kita semua ya. Saya kembali saya berhenti di sini dulu, begitu. Kalau ada waktu nanti kita lanjut di ayat yang berikutnya. Mari kita diskusikan atau kita sharingkan begitu. Di dalam selama pandemi ini begitu, berapa banyak pembinaan-pembinaan yang kita ikuti? Dan berapa banyak kita membagikan apa yang kita kita dapatkan kepada orang lain begitu. Kita mendoakan orang lain, kita menghubungi orang lain, entah itu lewat WA, menanyakan apa yang bisa saya doakan begitu. Antar jemaat yang satu, jemaat yang lain begitu. Mungkin ada yang bisa sharing nggak? Kalau hamba Tuhan relatif lebih mending. Kenapa? Banyak Zoom, tetapi juga khotbahnya semakin banyak begitu. Saya satu bulan berkhotbah di umum minimal 1 kali. Berkhotbah di persekutuan doa Kamis 1 kali, 2 kali. PA 4 kali, jadi 6 kali sudahan begitu. Di remaja sebulan 1 kali.
Jadi sudah pasti minimal ya. Saya 1 bulan itu memberitakan firman 7 kali. Mulai dari sejak Mei sampai sekarang hampir tidak pernah kurang setelah sejak ada PA hampir tidak pernah kurang dari 7, kecuali ya PA-nya tidak ada kayak kemarin begitu. Hampir tidak pernah kurang dari 7 begitu. Jadi saya banyak ikut Zoom masih bisa gampang dibagikan begitu. Tetapi jemaat yang kesehariannya melayani di gereja begitu, itu kan berkurang begitu. Lalu tanda kutip ya, bukan saya tidak mengatakan pelarian, tapi penyalurannya itu apa begitu. Kita bisa sharingkan nggak gitu? Mungkin hal-hal apa di dalam mungkin misalnya saya tidak bisa pelayanan lagi di gereja, tetapi saya pelayanan di rumah. Saya buat mimbar keluarga, mulai renungan bersama dengan keluarga saya. Itu satu hal pelayanan, artinya kan apa yang kita dapat kita sampaikan gitu. Mungkin ada yang mau sharing di sini? Ada yang mau sharing? Kira-kira sebagai sebuah komunitas gereja begitu. Apa yang kita bisa pikirkan atau sharingkan, gereja kita bisa lakukan apa? Karena meskipun nanti new normal itu berjalan, kita mulai ibadah secara offline, juga jumlahnya akan dibatasi begitu. Kalau tempat kita ya paling sekitar 20-30 orang lah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Besuk Pak, ya oke besuk, tetapi bukankah itu resiko, membawa resiko untuk kita ini, bukan berarti tidak perlu dilakukan ya, tetapi kalau kita tidak bisa besuk begitu kan, misalnya mengunjungi, apa yang bisa kita kerjakan? Begitu. Oke, ada yang mau memberikan masukan? Atau coba sharingkan apa tantangan kita hari ini di dalam kita menumbuhkan iman kita. Seperti tadi yang kemarin kita sudah pelajari begitu kan, menumbuhkan iman itu, mendewasakan iman itu kita butuh pengetahuan, kita butuh perenungan, kita butuh ketaatan begitu. Nah, selama pandemi ini apakah iman kita bertumbuh? Begitu kan? Apakah pertumbuhan iman kita bertumbuh Pak? Apa? Saya ikut PA ini, ikut Zoom ini, itu belum bertumbuh karena bertumbuh menggunakan ketaatan gitu. Mungkin ada yang mau sharing nggak? Oke, ada yang mau sharing? Ada yang mau hal-hal yang perlu didiskusikan untuk pelayanan kita selanjutnya begitu kan, sebagai sebuah komunitas begitu. Apakah kita akan tetap berada di dalam situasi posisi seperti ini begitu? Ada? Halo Pak Bayu. Ya, silakan. Gini, kehidupan Kristen ya, sebenarnya itu kan gini, doa itu kan napas kehidupannya. Betul. Nah, ya. Jadi itu biasanya begini, doa, baca firman, dan satu lagi, melayani. Betul. Kan ada 3 ya. Nah, kalau menurut Tuhan Yesus kan katanya Marta itu mengambil melayani itu, Marta. Sedangkan Maria kan itu haus akan firman. Oke. Nah, jadi posisinya sebenarnya lebih baik kita ambil posisi Maria atau Marta. Nah, oke. Yang lain, mana yang lebih bagus, Marta atau Maria? Terima kasih Ko Didi. Maria mendengar, ya. Marta bekerja, begitu kan? Jadi yang bagus yang mana? Yang mendengar, Tuhan Yesus kan
yang mungkin ada yang lain mau ngasih jawaban, pertanyaan bagus, kasus bagus itu. Jadi kita harus ambil posisi mana, Marta atau Maria? Yang lain ada mau ngasih masukan? Kok Dedi? Yang satunya Kok Dedi SW mau menanggapi Kok Dedi? Atau Pak James atau Pak Har? Si Susan? Ada yang mau nanggepin nggak? Kok King King? Siapa lagi di sini ya? Mana yang lebih bagus, Marta atau Maria? Kita harus ambil posisi mana? Maria mendengarkan, Marta melayani. Oke? Ada yang mau coba menjawab, memberi masukan? Coba Pak. Ya Pak. Si Susan dulu. Soalnya S keluar dulu di layar saya. Jadi saya pokoknya ngikuti layar. Ayo Ci, Kalau gimana Ci? saya sih sebenarnya jadi bukan Maria atau Martanya. Sebenarnya kan itu juga pelayanan juga. Maria juga istilahnya pelayanan juga. Marta juga melayani. Tapi sebenarnya di saat itu kan Tuhan Yesus tuh menginginkan relasi. Jadi sebenarnya kalau Maria karena dia duduk mendengar, dia mempunyai relasi mendengarkan. Jadi istilahnya ada hubungan relasinya. Tapi kalau Marta sebenarnya juga kan kalau lagi acara gitu juga kalau nggak ada yang nyiapin kan sebenarnya juga susah juga. Masa kalau semua duduk juga kan semua terbengkalai. Sebenarnya Marta juga oke, cuman salah satu kekurangannya dia tidak ada relasi dengan Tuhan pada waktu itu. Gitu. Oke. Tadi siapa yang jawab? Coach James ya? Yang berikutnya tadi, yang nyusul. Tadi yang nyusul siapa ya? Barengan sama Cik Susan. Saya Pak. Oh Pak Bun. Gimana? Iya Pak. Kalau menurut saya waktu itu kan Yesus berada di tempatnya Maria sama Marta. Berarti kan kita mesti mengikuti dulu apa yang dikatakan Kristus. Jadi kita mendapatkan apa yang di Tuhan Kristus kasih tahu gitu Pak, pengabaran dari Kristus. Apa yang didapat dari Kristus baru kita layani ke orang lain gitu Pak, supaya dari Kristus dulu buat kita Pak. Maksudnya begitu Pak. Oh, jadi maksudnya sebenarnya jawabannya tanggapannya si Susan sama Kak Awu ini mirip begitu. Posisinya saatnya yang tidak tepat begitu ya, harusnya dengar dulu nanti baru melayani begitu. Atau ya betul Pak. Atau kan dua-duanya sama-sama betul begitu. Pertanyaannya, oke sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan nih. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Ada yang mau nambahin lagi nggak? Pertanyaannya siapa yang lebih disukai tindakan siapa yang lebih disukai Tuhan Yesus? Tindakan Marta atau tindakan Maria? Maria. Maria, kenapa? Ya tadi lebih relasinya dengan Tuhan lebih dekat gitu. Enggak, maksudnya gini. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus lebih menyukai tindakan Maria? Memberikan waktu untuk Tuhan gitu. Enggak, maksudnya tahu dari mana Tuhan Yesus menyukai tindakan Maria begitu loh. Itu di ayat berapa ya?
Lukas 10. 38 sampai 42. Tahu dari mana? Dari ayat itu, dari Lukas 10, 38 sampai 42, tahu dari mana dari mana Tuhan Yesus lebih menyukai Maria, tindakan Maria daripada tindakan Marta. Dari Lukas 10, 38 sampai 42. Yang di ayat 41-nya, Pak. Ah. Di situ kan dikatakan bahwa Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dari kata-kata itu kan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu agak-agak kayak marah gitu lah, kesel gitu ke Marta. Marta gitu ya? Gitu. Ya itu. Jadi kan yang lebih kepakainya ya si Maria itu gitu dibanding Marta. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kapan dan mengapa Tuhan Yesus menegur Marta? Waktu Martanya komplain. Waktu Martanya komplain. Oke. Ya. Di ayat 40. Ya dah? Nah, saya mau tanya, sebelum Marta komplain, Tuhan Yesus tegur enggak? Enggak. Enggak. Kalau tindakan Marta salah, ya dah? Bukankah seharusnya Yesus langsung tegur? Kenapa diamkan yang salah? Kenapa tinggal dia ini? Apa namanya? Kalau tindakan Marta salah, begitu, repot begitu kan? Kenapa tunggu Marta komplain baru Yesus tegur? Gitu. Karena Marta merasa dirinya benar, Pak. Karena merasa dirinya benar. Gitu. Ada yang lain? Sebenarnya Martanya juga sebenarnya kan dia juga tetap melayani Pak sebenarnya. Kalau misalnya dia nggak komplain kan mungkin Tuhan nggak marahin juga maksudnya. Nah, jadi ada barangkali, iya betul, barangkali kalau Marta nggak komplain ya didiamkan saja loh. Karena semua melakukan bagiannya begitu. Tapi artinya apakah kemudian kalau kemudian dihubungkan dengan pertumbuhan iman begitu, berarti bagaimana itu begitu? Tuh lihat, Marta mendengarkan firman itu lebih Maria mendengarkan firman itu lebih penting. Maka sebagai orang Kristen kita juga harus lebih penting mendengarkan firman daripada repot itu ngurusin begitu. Atau jangan-jangan nanti gara-gara ternyata Marta juga betul loh. Tuhan Yesus juga tidak tegur kalau tidak komplain. Kalau komplain baru tegur kan? Berarti suruh-suruh orang ikut-ikut dia. Jadi saya tidak dengarkan firman juga tidak apa-apa. Saya sibuk melayani tetapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Repot begitu tidak apa-apa. Gitu. Kan sama saja. Jadi yang penting saya melayani tidak perlu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, gimana tuh? Nanti dua-duanya salah. Begitu. Kan ada orang gitu kan, melayani tidak mau belajar, dan ada orang yang belajar tetapi tidak melayani begitu. Ada kan banyak juga kan. Yang satu mau jadi Marta begitu. Saya ambil bagian Marta. Ya betul. Yang satunya lagi tidak mau melayani, belajar tok begitu kan. Kenapa? Karena saya ambil bagian Maria. Oh gitu. Jadi gimana tuh? Gitu. Bingung ya? Kalau di ayat 42 Pak sebenarnya kan Tuhan Yesus di ayat 42-nya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi kalau ngelihat ini Marta juga sebenarnya nggak salah, cuman dia bukan yang terbaiknya gitu. Nah, yang terbaiknya apa? Duduk ya punya relasi
Punya relasi. Kalau Marta enggak punya relasi. Dengan Tuhan. Nah. Karena dia sibuk dengan kegiatan dia sendiri. Jadi ya dia seolah-olah cuma sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu, tapi dia sendiri relasi dengan Tuhan mungkin dia sambil sibuk nggak tahu apa bisa ngedengar apa enggak sih, nggak tahu itu. Biasanya enggak bisa. Biasanya sih begitu. Oke, yang lain? Punya waktu bersekutu sama Tuhan gitu. Punya waktu bersekutu. Jadi Marta salah ya karena melayani, karena gara-gara melayani tidak punya waktu bersekutu begitu. Tapi sebenarnya Marta juga nggak salah-salah amat sih. Dia kan tujuannya mau nyediain, mau nyuguhin gitu kan, buat Tuhan Yesus juga itu tujuannya gitu. Jadi Maria dan Marta ini bicara tentang apa kalau gitu? Mana yang benar, mana yang salah begitu kan? Ya Tapi Marta tidak salah-salah. Gimana? Menurut saya ya, Marta itu melayani. Sebenarnya kalau melayani tanpa mengetahui firman Tuhan itu tidak berguna. Ya. Tapi kalau paling penting sih tahu firman Tuhan, baru kita melayani gitu. Oke. Yang lain ada masukan? Oke, ada masukan lagi? Atau yang mau menyimpulkan? Kalau menurut saya mungkin ya Gimana, Ciling? Bukan tindakan Marta yang dikecam Tuhan Yesus itu, mungkin komplainannya gitu. Komplainannya gitu kan? Komplain, bukan karena perbuatannya. Karena kalau semua orang cuma mendengarkan Tuhan terus tidak melayani, ya gimana gitu. Tapi jadi yang Tuhan Yesus yang kecam itu karena komplainnya gitu. Kalau itu karena komplainnya, lalu bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus? Ya kalau karena komplainnya Marta, engkau jangan komplain gitu loh. Artinya juga betul, nah ini kan enggak gitu kan. Menyusahkan diri dengan banyak perkara begitu. Jadi ribetmu itu yang riwahmu itu loh, gitu lah. Yang kenapa sih kamu riwah, kasarnya gitu. Gimana tuh? Di ayat 41 itu. Tapi betul memang setelah komplain begitu, sebelum komplain Yesus enggak tegur begitu. Oke, ada yang mau mengharmoniskan kebingungan Maria Marta begitu? Ini Pak, kalau misalnya Marta kan sibuk melayani, dia sendiri komplain mungkin karena merasa tidak diperhatikan atau tidak dihargai, mungkin dia merasa gitu. Jadi seolah-olah kalau kita melayani juga jangan pengen kita berharap ada orang yang memberi penghargaan atau apa. Jadi apa yang kita lakukan, kita melayani itu ya kita lakukan untuk Tuhan gitu. Jangan berharap ada orang yang mau menghargai kita gitu. Oke. Terus ya oke. Gitu, ada yang lain? Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin lagi? Mungkin jadi kalau dalam pelayanan itu kita nggak perlu ngelihat orang lain gitu. Kalau misalnya kita kerja terus orang lain nggak kerja itu kita komplain gitu. Jadi maksudnya Tuhan ingin itu kita dengan sepenuh hati untuk Tuhan gitu. Jadi kalau ngelihat orang lain nggak kerja, kita kerja sendiri juga, kita oke gitu. Jadi karena kita mengerjakannya sepenuh hati untuk Tuhan gitu. Jadi nggak perlu ada kebersamaan gitu ya. Ayo melayani bersama-sama gitu, nggak usah ya. Maksudnya kita nggak perlu iri gitu kalau orang lain
ini gitu. Jadi apa? Kalau totalitas untuk Tuhan gitu, jadi kita nggak perlu ngelihat orang lain. Mungkin Tuhan inginnya seperti itu, mungkin ya, mungkin. Oke, ada lagi? Melayani itu harus dengan tulus hati. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi Marta nggak tulus. Kan tadi ngomel. Ngomel karena tidak dibantu, begitu ya? Dibantu. Dia tulus loh, begitu. Tapi karena tidak dibantu, jadi bingung dia, gitu kan? Ikut begitu. Oke, ada lagi? Kalau menurut saya, sebenarnya yang dikecam sama Yesus itu karena Marta itu lebih mementingkan yaitu pekerjaan yang remeh-temeh, sedangkan best time-nya itu kan mendengarkan firman Tuhan. Nah itu yang akan dilewatin oleh itu sendiri. Harusnya Tuhan menginginkan kamu jangan istilahnya pekerjaan yang tidak perlu itu kamu lewatkan dulu, jadi gak usah dikerjain. Yang paling penting itu mendengarkan perkataan Yesus. Dan ibaratnya kalau kita misalkan pelayanan, ibarat kayak dalam satu event, kita sibuk terus untuk mempersiapkan, tapi ketika firman Tuhan, kita tidak melewatkan waktu itu. Ya, itu sering terjadi tuh. Jadi lebih mementingkan pengen pujian dari orang lain bahwa pekerjaan saya itu berhasil. Oke. Jadi masalah kesalahan prioritas, gitu ya? Betul. Ya kan? Nah. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Ada buku itu judulnya Maria Marta, saya rada lupa judulnya. Maria Heart in apa begitu loh. Nanti saya foto, saya share lah itu. Oke, ada lain lagi? Saya kalau mau lanjut yang bau harum sama bau busuk itu nggak bisa sebentar, maksudnya kalau dilanjut tadi kemalaman begitu, jadi saya diskusi aja sampai sini dulu begitu. Oke, ada lagi? Menarik ini memang. Jadi ketika kita berjuang ya belum. Ya belum memang. Ya belum. Saya makanya tanya ada lagi nggak? Nah, oke, saya simpulkan. Pertama kita bicara konteks, begitu. Menjamu tamu itu adalah bagian dari budaya Timur kuno, bahkan mungkin sampai sekarang yang sangat kental, begitu. Jadi gampangnya begini, kalau tamu nggak dijamu, begitu kan? Jadi itu rasanya ya nggak etis lah, nggak pantas gitu. Jadi jangan sampai tamunya ngomong ngobrol terus tamunya udah begitu kan, sakit ditanya batuk ya, maksudnya minta minum itu belum dikasih. Nah itu ada satu video konten di YouTube itu kalau nggak salah ya, itu bagus, itu modern sih, kalau nggak salah itu Nest Daily begitu. Jadi itu ada blog YouTuber, dia keliling negara-negara bikin video konten yang paling 1 menit, 3 menit atau ya nggak lama lah begitu, tentang budaya, tentang kondisi. Saya senang sama itu. Saya bukannya endorse apa-apa begitu. Saya cuma ngomong yang saya lihat itu namanya Nest Daily. Dia orang Arab, keturunan Arab tapi warga negara Singapura kayak nggak tahu. Nah, itu dikatakan di Arab, di Dubai atau di mana saya lupa begitu kan, kalau kita masuk ke rumah orang kita akan dijamu, dan baru setelah 3 hari dijamu, kita tidur di situ, makan, dia tanya kepentinganmu apa, itu setelah 3 hari begitu. Nah, itu keramah-tamahan Timur begitu. Dan bahkan gitu diceritakan begitu, ada satu dia shoot begitu, ada 2 orang yang
bukan tanda kutip berkelahi gitu ya, ribut ya, untuk apa? Bayarin begitu. Jadi nolak dibayar dan itu sampai lama, antrian panjang, dia bersikeras untuk menolak dibayarin. Kenapa? Karena dia merasa tuan rumah begitu. Kenapa? Ya itu budaya begitu. Jadi Marta menjalankan budaya yang ada hari-hari itu begitu. Tetapi saya setuju, di dalam konteks itu adalah Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Maka betul yang dikatakan itu adalah skala prioritas begitu. Jadi Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta yang bekerja, karena itu bagian dari budaya dan itu adalah pelayanan. Tetapi Tuhan Yesus tidak, secara fisik itu tidak butuh banyak. Ini bukan pesta pernikahan. Begitu. Secukupnya lah. Segera duduk bersama-sama dengan Maria. Kenapa? Dia ambil bagian yang benar-benar tidak bisa hilang, yaitu firman itu. Begitu. Bukan berarti pelayanan itu tidak penting. Begitu. Nah, tafsiran yang kedua adalah ketika Maria duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sekelilingnya itu biasa. Nah, ini biasanya begitu. Situasi mengajar mendengarkan laki-laki. Begitu. Dan Maria, wanita seharusnya ada di bagian yang lain begitu. Di belakang. Kalau mau mendengarkan ya di belakang. Nah, ini tafsiran yang lain ya. Maria berada di sekeliling laki-laki. Wanita sendiri mungkin berada di sekeliling laki-laki. Dan itu dirasa tidak pantas begitu secara budaya begitu. Tetapi di dalam tafsiran itu Maria mencoba mengesampingkan itu. Kenapa? Karena ada Kristus begitu. Dia ambil bagian yang penting di dalam bagian, karena dia tidak melakukan hal yang tidak sopan, dia hanya duduk mendengar begitu loh. Bukan melakukan hal yang aneh-aneh di antara laki-laki. Jadi, bagaimana kita simpulkan ini dan kita coba tarik untuk pertumbuhan iman kita, mari kita prioritaskan. Tetapi mana yang, jadi ada waktunya kita untuk mendengarkan firman, duduk mendengarkan firman, ya kita dengarkan firman. Tapi ada kalanya kita harus melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita segera lakukan, gitu, sehingga kita tidak obesitas rohani. Nah, itu yang seringkali kita kita hilang di dalam kehidupan kita. Kita banyak ikut PA, kita banyak ikut pembinaan di Zoom karena mudah, dan itu tidak salah. Tetapi jangan sampai hal semacam itu kemudian mengurangi waktu-waktu kita untuk apa? Bersekutu bersama Tuhan secara mandiri. Kita bergantung dengan mendengarkan firman dari orang lain. Tetapi kita tidak berrelasi dengan Alkitab kita begitu secara langsung. Kita tidak merenungkan. Kita mendengar perenungan orang lain itu berbeda. Dan biasanya apa yang kita renungkan pribadi dan ketika kita ambil, kita tangkap dan itu benar, kita lakukan, itu akan istilahnya kalau bahasa Jawanya itu nempel, nyantel begitu di kepala kita, itu lama dan itu akan awet begitu. Beberapa waktu yang lalu ada yang konsultasi sama saya begitu karena mendapatkan sebuah masalah melalui telepon begitu. Saya cukup pontang-panting juga itu begitu hari itu begitu. Tapi kemudian dia mulai bertanya kepada saya, sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan saya belajar di masa kayak dengan masalah yang saya hadapi begitu. Saya katakan, yang kepingin kamu belajar siapa? Kan bukan saya, Tuhan. Saya tidak meletakkan ya dalam hati sih begitu kan. Saya saya bukan orang yang tidak berperasaan mengatakan itu kepada orang yang konsul sama saya waktu itu begitu. Saya cuma katakan yang meletakkan, saya cuma dalam pemikiran saya kan bukan saya yang meletakkan kamu dalam situasi ini. Jadi secara itu bukan saya tidak menginginkan dia belajar, tapi melalui kejadian itu bukan saya yang merancangkan dia untuk belajar melalui kejadian itu, tetapi kan Tuhan. Jadi ya jangan tanya saya, tanya Tuhan. Gitu. Saya bantu doa, bantu tanyakan, siapa tahu saya mendapatkan wahyu, tetapi adalah jauh lebih penting dan jauh lebih berharga bahwa dia mengetahui sendiri
dari Tuhan. Kita tanya Tuhan, berdoa, Tuhan ingin apa? Yang pasti, saya hamba Tuhan kalau tidak jawab sama sekali, ya tidak enak lah, begitu ada gengsinya sedikit. Gitu. Yang pasti Tuhan ingin Anda naik kelas, dan dia saat tahu itu. Tapi naik kelasnya dalam hal apa? Secara detail. Ya tanyalah Tuhan. Dia bergumul begitu. Seminggu lebih begitu. Kemudian dia memberikan jawaban, Pak, saya sudah dapat jawabannya. Kata itu ansih. Dia ingin saya belajar A, begitu. Kenapa? Dia ceritakan pengalamannya ini selama ini begini begitu, kerohaniannya bagaimana. That's good. Dia mendapatkan jawaban buat saya ya, itu jawaban langsung dari Tuhan dan dia mendapatkan belajar banyak dan dampaknya apa? Dia relatif tenang sekarang begitu. Masalahnya selesai belum, tetapi tenang. Itu yang hilang dari kita ketika kita hanya mendengar khotbah orang lain. Dan bukan berarti khotbah orang lain tidak berguna ya, tetapi itu hilang ketika kita tidak berelasi dan kita tidak merenung bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini kita work from home begitu. Sekarang sudah mulai bekerja lagi sih. Tapi yang waktu work from home kemarin, apakah kita juga mulai berelasi dengan Tuhan di rumah begitu. Waktu kita tidak bisa kita habiskan di luar, tetapi kita habiskan dengan keluarga kita. Tetapi itu, apakah kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, waktu pribadi dengan Alkitab kita? Sejak awal pandemi, saya langsung teriakkan itu. Berelasi dengan Tuhan, jangan bergantung sama hamba Tuhan, dikit-dikit hamba Tuhan. Ini saatnya kita bergantung pada Tuhan. Kita sudah dibekali dengan WA tentang membuat renungan, WA menafsirkan Alkitab. Itu berguna untuk pandemi untuk apa? Untuk kita berelasi dengan Alkitab kita secara langsung karena kita sudah diajarkan menafsir. Kita membuat renungan keluarga, kita sudah diajarkan untuk membuat renungan keluarga. 1 tahun yang kemarin kita mendapatkan sesuatu yang sudah tepat pas untuk kita apa? Kita bagikan di dalam keluarga kita untuk kita menghadapi masa pandemi. Tinggal kita gunakan atau tidak. Nah itu kembali masing-masing. Saya sudah ingatkan itu sejak pertama kali, begitu kan? Meskipun banyak yang protes begitu. Masa bisa dan sebagainya, Mbak Tuhannya. Ya, Anda sibuk khawatir dengan hal menyusahkan diri dengan hal-hal banyak perkara. Dan Anda kehilangan yang seharusnya Anda bisa dapatkan di masa pandemi. Dan apa ya? Itu tentang yang kedua, bagaimana merenungkan. Yang terhilang kedua, yaitu bagaimana kita melakukan. Kita terjebak di rumah. Bagaimana kita bisa melakukan? Ya keluarga kita. Kita sharing sama mereka, kita belajar bersama dengan mereka, kita awasi mereka. Saya jadi guru SD bersama ngajar Evan, ternyata sulit tuh jadi guru SD itu. Begitu. Belajar kejujuran, bagaimana guru nggak bisa melihat itu PR dikerjakan sendiri atau dibuatkan orang tua, yang penting kan hasilnya begitu dan sebagainya begitu. Ada kegiatan-kegiatan yang memang terpaksa harus dilakukan bersama dengan orang tua dan sebagainya. Dan jujur saya menikmati kemudian berelasi dengan anak saya di dalam masa pandemi ini begitu. Kenapa? Biasanya saya berelasi dengan jemaat begitu kan. Tapi kali ini saya banyak berelasi dengan anak saya dan itu melatih banyak hal begitu. Memperlengkapi kita untuk semakin suitable, layak sebagai apa? Berpadanan dengan Injil Kristus begitu. Sempurna enggak gitu, ada jengkelnya begitu kan. Tetapi ya itu melatih banyak kesabaran. Banyak hal yang untuk kita ya bagaimanapun juga dia anak saya begitu dan sebagainya. Itu yang seringkali hilang gitu. Kenapa? Karena kita berfokus padahal apa yang saya dapat bukan apa yang saya berikan. Dan itu akan menghambat kenapa di dalam pandemi iman kita tidak bertumbuh, tapi pengetahuan kita banyak. Karena kita kehilangan banyak hal untuk melakukan. Begitu. Kita tidak out of the box
dengan keterbatasan ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk hal yang orang-orang yang terdekat ataupun orang-orang yang mungkin lebih jauh begitu. Kita bisa telepon mereka, kita bisa WA mereka, enggak perlu antara jemaat satu yang dengan jemaat yang lain. Itu tugas kita semua. Nah itu yang yang mesti kita renungkan hari ini. Bagus kita menjadi Maria, tetapi kita juga perlu menjadi seorang Marta di tengah-tengah kehidupan kita. Ya itu kesimpulannya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi yang kita pikirkan hari ini adalah apa yang dapat kita lakukan untuk sesama kita. Sekedar menelpon, sekedar bertanya melalui WA, apa yang bisa kita doakan, bagaimana terus update masalah dia dan sebagainya begitu. Sambil tetap belajar tentu, jangan dihilangkan. Bulan-bulan depan saya mau adakan sel group lagi. Itu tempat kita untuk berbagi, tidak cuma mendengar, begitu. Tetapi lebih intens pribadi untuk hal yang sifatnya mungkin lebih dan tidak direkam. Kalau ini kan direkam, gitu. Jadi kalau kita mau sharing hal yang pribadi ya sebaiknya jangan, nanti seluruh Indonesia tahu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi mari di dalam kehidupan kita tetap berjuang untuk kita hidup sepadan dengan Injil Kristus. Kita punya kesulitan, iya semua punya kesulitan. Hamba Tuhan punya kesulitan yang sama dengan kita semua, begitu. Tapi belajar dengan hamba Tuhan kita, kalau kita tuntut hamba Tuhan melayani kita juga dituntut untuk melayani sesama kita, begitu. Supaya kehidupan iman kita itu tetap teguh berdiri, tapi jangan sendiri-sendiri, bersama-sama. Kita butuh orang lain untuk iman kita teguh berdiri, untuk saling menguatkan, saling berbagi, dan sebagainya. Orang yang konsultasi dengan saya pun sempat saya arahkan kemudian dan berbicara dengan orang yang masalahnya kebetulan saya tahu sama. Dan itu menguatkan dia juga. Yang satu merasa dikuatkan karena mendapatkan pengalaman yang nyata, yang satu merasa berguna buat orang lain. Dan itu pelayanan, begitu. Dan masalah kita yang satu, ada jemaat, ada orang yang kemudian tanya sama saya, Pak, saya ada pergumulan. Oke, pergumulannya apa? Bisa saya bantu? Saya enggak mau cerita, enggak bisa cerita, Pak. Gitu. Doakan saja. Oke, begitu kan? Saya doakan. Gitu. Lalu tanya lagi, bisa enggak Bapak berdoa tanpa tahu pergumulan saya? Ya bisa lah, gitu kan? Tuhan kan maha tahu, begitu. Saya enggak tahu, bukan saya berdoa, saya tahu Anda punya pergumulan, begitu. Sampai hari ini juga saya enggak tahu pergumulannya apa. Tetapi saya berusaha untuk update, begitu kan? Nah, itu yang antara satu dengan itu relasi bukan antara hamba Tuhan dengan orang awam, bukan sekedar itu relasi antara jemaat dengan jemaat, antara orang awam dengan orang awam. Mungkin tidak harus dengan orang satu gereja kita, mungkin keluarga kita, famili kita di luar kota atau teman kita di luar kota, itu kita usahakan gitu. Kita ingat, oh, di kota lain ya, saya ingat teman saya, dia kayak apa ya? Dengan di kondisi kayak gini, coba WA dia, enggak harus jemaat kita kan gitu. Kita jadi berkat untuk sesama kita secara luas dengan teknologi yang ada. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada, kita akan tutup hari ini. Mari kita setelah kembali dari tempat ini, tanggung jawab kita adalah kita meminta pokok doa dari sesama kita. 5 orang aja di dalam 1 minggu, pokok doa, kan nggak berat begitu. Untuk kita doakan dalam doa syafaat kita di rumah. Berikutnya, kita akan masuk ke Filipi 1 ayat 28, begitu kan. Injil itu tanda kebinasaan, tetapi juga tanda keselamatan, begitu. Bagi siapa? Nah, itu memang rada ribet, begitu. Kita juga akan baca dari 2 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa.
Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, kami bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Begitu. Jadi ketika Paulus mengatakan menasihatkan berjuang di dalam iman, tetapi dia punya satu, bukan sekedar mempertahankan iman, tetapi memberitakan iman juga. Nah, itu beratnya lebih. Apalagi Injil yang kita beritakan itu punya karakter, gitu kan? Bau harum dan bau busuk. Wah, gimana tuh begitu? Oke, sampai sini ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Tadi jelas ya yang masalah Maria Marta? Kalau tidak ada, kita bisa tutup dalam doa. Minta Ko King tutup dalam doa, bisa kok? Oke. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara kami. Kami dapat belajar bersama-sama, kami dapat dimengertikan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin dan menyertai kehidupan kami, sehingga apa yang kami pelajari itu sebagai sekedar pengetahuan aja, tapi benar-benar kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Izinkan kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, menuruti dan mendengarkan perintah-Mu, selalu melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk Pak Bayu yang telah membawakan firman Tuhan bagi kami semua. Kiranya Tuhan terus memberkati, biarlah hal-hal yang dapat kami mengerti lewat beliau, sehingga kami dapat lebih mengerti kembali akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan juga yang terus memimpin kehidupan kami, sehingga kami dapat mengisi waktu-waktu ini bersama dengan Engkau dan dapat melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih, hanya dalam sekali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you semua. Thank you Ko Dedi buat Amin. Thank you. Bahan diskusinya hari ini. Sangat berharga. Terima kasih, Kak Bay. Yuk, thank you Terima semua. kasih. Thank you. Yuk.